Halo semuanya, selamat datang kembali di Rasa di Jalanan. Halo semuanya, saya Cahaya Putri. Hari ini kita akan menganalisis topik bahaya. 4 sayuran ini rusak organ, pendekan umur, makan biji, ini agar ginjal pulih. Konten program kita hari ini akan mencakup bagian-bagian utama berikut. 4 jenis sayuran yang menghancurkan organ dalam dan memperpendek usia hingga 20 tahun. 6 jenis biji-bijian dan kacang-kacangan yang memulihkan organ dalam. Jika susah tidur di malam hari, makanlah 4 hal ini, agar tidur nyenyak sampai pagi dan ginjal serta hati kembali pulih. Berikut adalah konten pertama. 4 jenis sayuran yang menghancurkan organ dalam dan memperpendek usia hingga 20 tahun. Hadirin sekalian yang terhormat, sayuran hijau memang dianggap sebagai obat ajaib kesehatan, membantu membersihkan tubuh, menambah vitamin, dan menjaga umur panjang. Namun, sedikit yang menyangka bahwa justru di meja makan kita setiap hari, ada jenis sayuran yang diam-diam merusak organ dalam, meracuni hati dan ginjal, serta memperpendek umur hingga puluhan tahun. Yang lebih menakutkan, itu semua adalah sayuran yang sangat akrab dan muncul setiap hari dalam makanan jutaan keluarga di Indonesia. Program hari ini akan menunjukkan 4 jenis sayuran perusak organ yang harus Anda hindari. Karena jika dikonsumsi dalam jangka panjang, konsekuensinya bagi kesehatan tidak dapat diprediksi. Mari kita simak dengan saksama setiap jenisnya untuk melindungi diri dan orang-orang tercinta dari pembunuh diam-diam di dapur Anda. Jenis nomor 1, kecambah tauge yang tidak aman. Kecambah atau tauge adalah hidangan yang disukai banyak orang karena mengandung banyak enzim, vitamin, dan nutrisi berharga. Namun, tidak semua jenis tauge bersih dan aman seperti yang Anda kira. Saat ini, banyak tempat produksi berkualitas buruk menggunakan zat perangsang pertumbuhan agar tauge tumbuh cepat, batangnya besar, dan putih mengkilap hanya dalam beberapa hari. Bahan kimia ini, ketika meresap ke dalam tauge, tidak dapat dihilangkan dengan cara pencucian biasa. Jika memakan tauge yang terkontaminasi bahan kimia, tubuh akan menerima sejumlah racun yang signifikan, berdampak langsung pada hati, sistem pencernaan, dan sistem saraf. Terutama wanita hamil, anak-anak, dan orang dengan penyakit hati serta ginjal adalah kelompok yang paling rentan. Jika digunakan dalam waktu lama, racun yang menumpuk di tubuh dapat menyebabkan gagal hati, gangguan endokrin, dan kanker. Oleh karena itu, Anda sebaiknya memilih tauge yang ditanam di tempat terpercaya, memiliki sertifikat keamanan pangan, dan hindari membeli tauge curah yang tidak jelas asalnya atau disimpan dengan cara yang salah. Jenis nomor 2, sayuran liar di pinggir jalan. Banyak orang beranggapan bahwa sayuran yang tumbuh liar di alam, seperti pegagan daun kaki kuda, krokot, atau daun katuk hutan, adalah sayuran bersih dari alam. Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Jenis sayuran yang tumbuh di pinggir jalan dekat pemukiman atau kawasan industri sering terpapar asap, gas buang, logam berat, dan minyak dari kendaraan bermotor. Mereka menyerap racun-racun ini melalui tanah, udara, dan sumber air, membuat daun dan akarnya terkontaminasi racun secara serius. Ketika dimakan, logam berat seperti timbal, merkuri, dan seng akan diam-diam menumpuk di hati, ginjal, dan otak, menyebabkan penurunan daya ingat, gangguan saraf, bahkan merusak sel hati, dan menyebabkan kanker. Bahayanya adalah proses keracunan ini terjadi secara diam-diam, tidak menunjukkan gejala jelas sampai tubuh terkena dampak parah. Oleh karena itu, Anda sama sekali tidak boleh memetik sayuran liar yang tumbuh di pinggir jalan meskipun terlihat segar dan alami. Karena terkadang, apa yang terlihat seperti sayuran bersih, justru yang diam-diam memperpendek umur kita. Jenis nomor 3, sayuran yang disegarkan, kembali dengan bahan kimia. Hadirin sekalian, saat pergi ke pasar tradisional, banyak orang memiliki kebiasaan memilih sayuran yang terlihat sangat segar tanpa mengetahui bahwa beberapa pedagang nakal telah menggunakan trik membangkitkan kembali sayuran yang sangat berbahaya. Ikatan sayuran yang sudah layu dan hampir busuk direndam dalam bahan kimia industri seperti formalin atau pemutih agar terlihat hijau, renyah, dan segar kembali. Di luar sayuran mungkin terlihat menarik, tetapi sebenarnya sudah penuh dengan racun. Saat dimakan, tubuh harus bekerja keras untuk membuangnya, membuat hati dan ginjal cepat kelebihan beban. Jika sering dikonsumsi, dapat menyebabkan hepatitis, gangguan metabolisme, gagal ginjal,
dan bahkan kanker. Banyak jenis sayuran yang direndam bahan kimia tetap mempertahankan bau alami, membuat konsumen sulit membedakannya. Karena itu, cerdaslah dalam memilih. Jangan biarkan penampilan luar yang segar menipu Anda. Sayuran segar sejati tidak perlu sempurna, asalkan ditanam secara alami tanpa bahan kimia. Itulah sayuran yang aman untuk kesehatan dan umur panjang kita. Jenis nomor 4, sayuran sisa semalam. Karena kebiasaan hemat, banyak orang menyimpan sayuran olahan yang tidak habis dimakan ke dalam kulkas untuk dimakan lagi nanti. Ini adalah kebiasaan yang tidak ilmiah dan menyebabkan konsekuensi serius bagi kesehatan. Karena sayuran yang didiamkan semalam akan menghasilkan banyak racun yang berbahaya bagi hati dan ginjal. Jika dikonsumsi secara teratur dalam waktu lama, risiko terkena kanker dan banyak penyakit berbahaya lainnya akan meningkat, yang pada akhirnya memperpendek umur kita. Hadirin sekalian, 4 jenis sayuran tadi adalah pembunuh yang jelas. Sekali makan langsung berbahaya bagi hati, ginjal, dan organ dalam. Namun yang lebih menakutkan adalah ada jenis sayuran yang terlihat bergizi, terdengar bagus, bahkan dianggap banyak orang sebagai obat ajaib, tetapi diam-diam merusak tubuh setiap hari. Mereka tidak menyebabkan bahaya seketika, tetapi merusak kesehatan secara perlahan dan paling sulit dikenali. Dan itulah alasan mengapa banyak orang, meskipun makan dengan sehat, masih sering merasa lelah, gangguan pencernaan, atau penurunan fungsi hati dan ginjal. Segera setelah ini, mari kita cari tahu 5 jenis sayuran yang dikira baik ternyata berbahaya. Untuk melihat apakah Anda secara tidak sengaja memelihara racun dalam makanan sehari-hari atau tidak. 1. Seledri. Hadirin sekalian, seledri sedang dianggap banyak orang sebagai obat ajaib penurun berat badan dan jus detoksifikasi tubuh. Namun, tidak semua orang tahu bahwa jika digunakan dengan cara yang salah, sayuran ini bisa berubah menjadi racun yang diam-diam merusak hati, ginjal, dan tekanan darah. Seledri mengandung kadar nitrat yang tinggi. Ketika di jus mentah atau diminum saat perut kosong, nitrat mudah berubah menjadi nitrit, senyawa yang mampu menyebabkan kekurangan oksigen dalam darah dan membuat hati bekerja berlebihan untuk membuang racun. Orang dengan tekanan darah rendah atau sedang menggunakan obat diuretik jika tetap minum jus seledri, setiap hari bisa mengalami penurunan tekanan darah drastis, pusing, lelah, bahkan kejang ringan. Selain itu, seledri adalah jenis sayuran yang lebih mudah menyerap pestisida dibandingkan jenis lain. Jadi jika tidak dicuci bersih, jumlah bahan kimia yang masuk ke tubuh sangat besar. Ingatlah, gunakan seledri secukupnya, minum setelah makan, dan pilih sayuran organik adalah cara detoksifikasi paling aman untuk hati dan tubuh. 2. Daun katuk. Sayur bening daun katuk adalah hidangan yang segar dan bergizi yang muncul di meja makan hampir sebagian besar keluarga Indonesia. Namun sedikit yang tahu bahwa di dalam daun katuk terdapat papaverin, zat aktif yang dapat menyebabkan kontraksi rahim yang kuat. Bagi wanita hamil, terutama pada trimester pertama, makan banyak daun katuk dapat menyebabkan keguguran atau kelahiran prematur. Selain itu, beberapa orang memiliki kebiasaan meminum air perasan daun katuk mentah untuk meredakan panas dalam. Namun cara ini sangat berbahaya. Di dalam daun katuk mentah terdapat banyak bakteri dan zat yang menyebabkan gangguan pencernaan, bisa membuat sakit perut, mual, penurunan tekanan darah, atau gangguan pencernaan. Orang dengan hati dan ginjal lemah semakin mudah terpengaruh. Karena itu, jika Anda menyukai sayur katuk, Anda hanya boleh mengonsumsinya setelah dimasak hingga matang benar dan dengan jumlah yang wajar. Meskipun merupakan hidangan rakyat, jika digunakan dengan salah, daun katuk bisa menjadi musuh tersembunyi bagi kesehatan, reproduksi, dan hati Anda. 3. Pare, peria. Pare dipuji banyak orang sebagai raja sayuran pendetoks hati, tetapi jika digunakan salah, ia bisa menjadi bumerang. Di dalam pare terkandung senyawa visin yang dapat menghancurkan sel darah merah pada orang yang kekurangan enzim G6PD, menyebabkan kondisi lelah, penyakit kuning, dan sakit kepala. Tidak hanya itu, makan pare saat perut kosong atau minum jus pare pekat dapat membuat gula darah turun drastis, membuat lambung kejang, dan hati harus bekerja terlalu keras untuk mengatur energi. Wanita hamil yang makan terlalu banyak pare juga mudah mengalami kontraksi rahim, menyebabkan risiko keguguran. Banyak orang berpikir semakin banyak makan semakin baik, tetapi itu adalah kesalahan serius. Pengobatan timur juga pernah memperingatkan bahwa pare memiliki sifat dingin.
jika digunakan terus-menerus, akan membuat limpa dan lambung lemah, pencernaan buruk, hati mudah dingin, dan mengurangi kemampuan menyaring racun. Karena itu, hanya boleh makan pare 1 atau 2 kali seminggu, dan mutlak tidak makan saat lapar atau minum jus mentah yang terlalu pekat. Daun perilla, daun shiso diviso perché mangi Jepang. Hadirin sekalian, daun perilla atau yang mirip fungsinya dengan kemangi sudah lama dianggap sebagai obat rakyat yang akrab membantu meredakan flu, menghangatkan tubuh, dan mengurangi batuk dengan sangat efektif. Banyak orang bahkan menggunakan daun perilla setiap hari untuk dimakan mentah, dimasak bubur, atau diseduh airnya, karena percaya itu membantu detoksifikasi dan mempercantik kulit. Namun, sedikit yang tahu bahwa jika digunakan terlalu sering, daun perila bisa menjadi pisau bermata dua yang diam-diam merusak hati dan ginjal. Sebab daun perila memiliki sifat panas yang kuat, jika digunakan banyak membuat tubuh dehidrasi. Hati bekerja berlebihan untuk mengatur suhu dan membuang racun. Orang dengan kondisi tubuh panas, dalam atau enzim hati tinggi, jika makan daun perila terus-menerus mudah terkena bisul, mulut kering, sembelit, insomnia, dan kehilangan nafsu makan. Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan minyak atsiri dalam daun perila, jika digunakan berlebihan, dapat merangsang saraf, meningkatkan detak jantung, dan menyebabkan kelelahan. Terutama wanita hamil, orang dengan tekanan darah tinggi, atau memiliki penyakit hati dan ginjal perlu membatasi penggunaan daun perila setiap hari. Ia hanya benar-benar menjadi obat berharga jika digunakan dengan dosis yang tepat dan waktu yang tepat. Daun kesum, Vietnamese coriander. Daun kesum di Indonesia sering dipakai untuk masakan pedas atau laksa. Adalah jenis sayuran yang akrab dalam kuliner. Sering digunakan untuk menemani telur atau makanan laut. Namun sedikit yang tahu bahwa daun kesum memiliki sifat panas yang kuat. Dan jika dimakan terus-menerus, dapat menyebabkan dampak serius pada ginjal dan hormon. Pengobatan timur berpendapat bahwa daun kesum membantu pencernaan dan menghangatkan perut. Tetapi, jika disalahgunakan, ia justru membuat tubuh panas dalam, mengurangi sperma pada pria, mengganggu menstruasi pada wanita, dan membuat ginjal bekerja berlebihan. Terutama makan daun kesum saat lapar bisa menyebabkan perut perih, haus, jerawat, bahkan hepatitis ringan. Bagi wanita hamil, makan terlalu banyak daun kesum pada 3 bulan pertama juga dapat merangsang kontraksi rahim yang mengarah pada risiko keguguran. Jadi, anggaplah daun kesum sebagai bumbu penyedap rasa saja, jangan dimakan sebagai hidangan utama. Makan sedikit akan harum, tetapi makan banyak akan merusak ginjal dan kesehatan reproduksi. Bagian kedua, 6 jenis biji-bijian dan kacang-kacangan yang memulihkan organ dalam. Hadirin dan teman-teman terhormat, banyak orang sering menganggap kacang-kacangan hanya sebagai camilan untuk bersenang-senang, tanpa mengetahui bahwa tersembunyi di dalam biji kecil itu adalah sumber nutrisi paling berharga untuk kesehatan. Kenyataannya, kacang-kacangan tidak hanya memberikan rasa gurih yang menarik, tetapi juga mengandung serangkaian nutrisi emas, seperti protein nabati, asam lemak tak jenuh, vitamin E, magnesium, seng, dan antioksidan kuat. Ini adalah sumber energi sehat alami yang membantu menutrisi jantung, hati, ginjal, meningkatkan fungsi otak, dan memperlambat proses penuaan tubuh. Dalam video hari ini, Rasa di Jalanan akan bersama Anda menjelajahi jenis biji-bijian berharga yang membantu organ dalam pulih, membersihkan tubuh, dan memperpanjang umur. 1. Kacang kenari, walnut. Dulu, kacang kenari tidak terlalu umum di banyak tempat. Namun, sejak nilai gizi kacang kenari dikenal luas, ia juga dijual secara umum di semua supermarket dan toko. Ini adalah jenis kacang yang tidak hanya memiliki rasa lezat, tetapi juga nilai gizi tinggi dengan zat aktif yang berharga. Kacang kenari dianggap sebagai obat ajaib untuk otak karena mengandung banyak asam lemak yang diperlukan untuk aktivitas otak. Mengonsumsi kacang kenari secara teratur membantu meningkatkan aktivitas otak, meningkatkan konsentrasi, kejernihan, meningkatkan daya ingat, dan terutama mencegah penyakit Alzheimer secara efektif, penyakit penurunan daya ingat yang sering terjadi pada orang tua. Tidak hanya baik untuk otak, kacang kenari juga merupakan makanan berharga untuk kesehatan jantung berkat jumlah asam lemak omega, 3, mineral, vitamin, dan antioksidan yang melimpah. 2. Kacang tanah. Kacang tanah sangat akrab dalam makanan orang Indonesia, lebih umum, dan harganya juga lebih murah.
Tetapi nilai gizi yang terkandung dalam kacang tanah sama sekali tidak kalah. Kacang tanah adalah obat ajaib pencegah anemia, mendukung proses pembentukan trombosit bagi tubuh. Karena itu, penderita anemia sebaiknya makan kacang tanah secara teratur. Terutama saat makan kacang tanah, sebaiknya makan bersama kulit arinya, karena kulit ari dapat menghambat pencairan protein fibrinogen, mendorong pembentukan trombosit, meningkatkan fungsi kontraksi pembuluh darah kapiler, membantu mengobati penyakit trombositopenia, dan mencegah pendarahan. Kandungan asam amino dan protein tinggi dalam kacang tanah juga membantu memperlambat proses penuaan. Kacang tanah juga memiliki efek baik pada lambung, membantu menghangatkan lambung, terutama dapat mencegah sakit perut saat kedinginan. Terutama, lemak sehat yang ada dalam kacang tanah dapat membuat kolesterol dalam hati terurai menjadi asam empedu, mendorong ekskresi keluar melalui kotoran, sehingga menurunkan kadar kolesterol jahat untuk mencegah aterosklerosis dan penyakit jantung berbahaya. San, biji teratai. Dalam khazanah makanan sehat, biji teratai dianggap sebagai obat berharga untuk tidur dan ketenangan batin. Sejak lama, biji teratai tidak hanya menjadi makanan bergizi, tetapi juga obat yang membantu menenangkan saraf, menyehatkan hati, limpa, dan ginjal. Pilihan sempurna untuk memulihkan energi dan keseimbangan tubuh. Menurut kedokteran modern, biji teratai mengandung banyak alkaloid alami, magnesium, kalsium, kalium, dan antioksidan flavonoid yang memiliki efek mengurangi ketegangan saraf, memperbaiki tidur, dan menstabilkan detak jantung. Jumlah magnesium yang melimpah dalam biji teratai membantu mengurangi hormon penyebab stres kortisol, menenangkan sistem saraf, membantu orang tidur nyenyak dan bangun dengan perasaan lebih ringan. Tidak hanya baik untuk tidur, biji teratai juga mendukung perlindungan hati dan jantung berkat kemampuan menetralkan radikal bebas. Khususnya, biji teratai juga dianggap sebagai obat kecantikan bagi wanita karena membantu menyeimbangkan hormon, membersihkan darah, dan mencerahkan kulit dari dalam. Cukup tambahkan sedikit biji teratai ke dalam makanan sehari-hari seperti dimasak kolak, sup, atau dipanggang kering sebagai camilan. Jewawut, millet. Jewawut sejak lama telah dianggap sebagai mutiara makanan oleh orang zaman dulu. Sejenis sereal kecil tetapi mengandung sumber energi hangat dan paling sehat di antara jenis biji-bijian. Menurut pengobatan tradisional, jewawut memiliki rasa manis, sifat netral, masuk ke dua meridian limpa dan lambung, memiliki efek menguatkan limpa, menyehatkan lambung, menenangkan saraf, dan mendetoksifikasi hati. Sangat cocok untuk orang yang lelah, kurang nafsu makan, atau gangguan pencernaan. Komposisi nutrisi dalam jewawut sangat kaya. Vitamin kelompok B, magnesium, zat besi, kalsium, dan serat larut. Membantu menenangkan mukosa lambung, memperbaiki sistem pencernaan, dan memulihkan sel hati. Jewawut juga mengandung triptofan, asam amino berharga yang membantu merangsang produksi serotonin, sehingga mengurangi kecemasan, memperbaiki suasana hati, dan mendukung tidur nyenyak alami. Makan jewawut secara teratur tidak hanya menghangatkan tubuh, baik untuk lambung dan hati, tetapi juga membantu pikiran rileks. Semangkuk bubur jewawut yang dimasak bersama biji teratai atau kacang hijau setiap pagi adalah resep kesehatan yang luar biasa. Singkta, biji labu. Biji labu meskipun kecil dianggap sebagai mineral obat alami karena mengandung banyak seng, magnesium, protein, dan lemak tak jenuh. Nutrisi ini memainkan peran penting dalam melindungi ginjal, jantung, dan meningkatkan kesehatan fisiologis. Menurut pengobatan timur, biji labu memiliki rasa manis, sifat hangat, masuk ke meridian limpa dan ginjal, membantu menambah energi ki, menutrisi darah, dan membunuh parasit usus. Sementara itu, kedokteran modern membuktikan jenis biji ini mengandung phytosterol, zat aktif yang membantu menurunkan kolesterol jahat, menyeimbangkan hormon, dan melindungi kelenjar prostat. Berkat itu, biji labu sangat baik untuk pria parubaya, membantu mengurangi peradangan, mencegah pembesaran prostat, dan meningkatkan vitalitas alami. Makan sejumlah kecil biji labu setiap hari, sekitar 30 gram, membantu hati, ginjal, dan jantung dipelihara secara menyeluruh. Biji chia. Di antara jenis biji kecil namun kaya energi, biji chia dianggap sebagai mutiara hitam dunia nutrisi.
Meskipun ukurannya hanya sebesar biji wijen, tetapi di dalamnya terkandung sumber nutrisi yang sangat melimpah, membantu tubuh membersihkan diri, memulihkan, dan menjaga kesehatan organ dalam secara berkelanjutan. Biji chia mengandung kadar omega 3 nabati 3 kali lebih tinggi dari ikan salmon, membantu membersihkan pembuluh darah, mengurangi kolesterol jahat LDL, dan mencegah pembentukan plak penyebab aterosklerosis. Selain itu, jumlah serat larut yang melimpah dalam biji chia bekerja seperti sapu alami yang membantu membersihkan usus, mendukung pencernaan, dan membuang racun dari tubuh. Biji chia juga memiliki efek mengatur gula darah dan menstabilkan energi berkat kemampuan menyerap air 10 kali beratnya. Ketika masuk ke lambung, biji chia membentuk lapisan gel alami yang membantu memperlambat proses penyerapan gula. Terutama, kandungan kalsium, magnesium, dan seng dalam biji chia membantu meningkatkan daya tahan tulang dan sendi. 7. Kacang hitam. Kacang hitam adalah salah satu jenis kacang rakyat, tetapi dianggap sebagai obat dewa detoksifikasi dalam pengobatan tradisional. Dengan rasa manis, sifat sejuk yang masuk ke dua meridian ginjal dan hati, kacang hitam memiliki fungsi menambah darah, membersihkan panas, melancarkan kencing, dan mendetoksifikasi hati ginjal. Ini adalah jenis kacang yang membantu tubuh membersihkan diri dari dalam, sangat berguna bagi orang yang sering makan gorengan, minum alkohol, atau panas dalam. Terutama, air rebusan kacang hitam sangrai dianggap sebagai minuman emas, membantu menurunkan lemak darah, menurunkan tekanan darah, membuang racun, mendukung penurunan berat badan, dan memperbaiki pencernaan. Minum secara teratur, 2,3 kali seminggu, membantu hati sehat, kulit cerah, dan pikiran ringan. Hadirin sekalian, jenis biji-bijian di atas semuanya memiliki rasa enak dan kandungan nutrisi tinggi. Namun Anda hanya sebaiknya makan dengan jumlah yang wajar, setiap hari makan sekitar 30 gram sudah cukup. Paling baik adalah makan biji yang direbus matang atau disangrai matang. Terjemahan: susah tidur malam? Makan 4 hal ini. Tidur nyenyak sampai pagi, hati dan ginjal pulih kembali. Hadirin sekalian, insomnia adalah kondisi umum, terutama pada orang parubaya dan lanjut usia. Sebenarnya untuk tidur nyenyak dan memulihkan kesehatan, tubuh hanya perlu diberi nutrisi dengan benar setiap malam. Beberapa makanan alami yang akrab di dapur ternyata memiliki kemampuan merelaksasi saraf, menurunkan suhu tubuh, mendukung hati ginjal membuang racun, dan mengatur hormon tidur. Saya sendiri, Cahaya Putri, setelah sekian lama menghadapi insomnia, mencoba mengubah kebiasaan makan malam dan melihat perbaikan yang nyata. Tanpa obat, tanpa biaya mahal. Hanya berkat makan 4 jenis makanan ini sebenarnya ada 5 dalam daftar. Tidur menjadi lebih nyenyak, semangat lebih segar, dan hati ginjal seperti hidup kembali. Mari kita temukan segera 5 makanan emas ini. 1. Kacang hijau. Dalam makan sehari-hari, nasi putih sering menjadi sumber karbohidrat utama. Namun, jika Anda sedang insomnia, cobalah ganti nasi dengan sedikit kacang hijau kukus atau rebus lunak. Hanya satu perubahan kecil ini cukup membawa tidur yang lebih nyenyak. Kacang hijau kaya kalsium, kalium, protein, serat, dan antioksidan. Terutama, jenis kacang ini mengandung triptofan, asam amino alami yang membantu otak memproduksi serotonin, zat penghantar saraf yang membantu menstabilkan emosi dan memudahkan tidur. Selain itu, kacang hijau juga obat ajaib bagi hati dan ginjal, membantu mendinginkan hati, detoksifikasi, dan antiinflamasi. Namun, jangan makan terlalu banyak. Cukup 3,4 kali seminggu. R. Ubi jalar. Ubi jalar adalah makanan rakyat, tetapi dianggap sebagai obat tidur alami. Berkat kandungan vitamin B6, magnesium, dan serat larut, ubi jalar membantu menstabilkan gula darah, mengurangi stres, dan menenangkan sistem saraf, sangat efektif bagi mereka yang sering insomnia atau mudah stres di malam hari. Tidak hanya membantu merelaksasi pikiran, magnesium dalam ubi jalar juga mendukung relaksasi otot dan merangsang otak memproduksi serotonin. Yang perlu diperhatikan, ubi jalar juga sangat baik untuk hati dan sistem pencernaan. Serat larut dalam ubi ini mampu membuang racun, membersihkan usus, mencegah sembelit, dan mendukung hati dalam proses metabolisme racun. Malam hari, makan sedikit ubi jalar kukus atau panggang membuat perut ringan dan mudah tidur. 3. Pisang matang. Setelah makan nasi,
Banyak keluarga memiliki kebiasaan makan buah pencuci mulut. Jika ingin tidur lebih berkualitas, cobalah makan satu buah pisang matang, Anda akan melihat efek yang sangat positif. Di dalam pisang terdapat banyak nutrisi seperti magnesium, kalium, vitamin B6 yang dapat membantu tubuh rileks, otot-otot santai, sehingga Anda mudah terlelap. Selain itu, dalam buah pisang matang juga terdapat triptofan. Hormon ini merangsang tubuh memproduksi banyak serotonin yang merupakan zat penyebab kantuk. Efek makan pisang matang setelah makan malam bisa diamati dengan mudah. Jadi, tambahkan pisang ke dalam menu makan malam keluarga Anda. 4. Ikan-ikanan. Ikan dianggap sebagai sumber protein emas untuk malam hari. Selain bergizi juga lebih mudah dicerna dibandingkan daging merah. Jenis ikan seperti ikan salmon, tongkol, kembung, atau tenggiri mengandung kadar tinggi omega 3 dan DHA. Asam lemak esensial ini membantu meningkatkan produksi serotonin, menstabilkan suasana hati, mengurangi kecemasan, dan membantu otak mudah masuk ke kondisi istirahat. Terutama jenis ikan rakyat seperti ikan lele atau ikan kembung juga membawa manfaat menyehatkan hati, ginjal, dan meningkatkan kemampuan detoksifikasi alami. Jumlah protein yang mudah diserap membantu regenerasi sel hati. 5. Madu. Madu sejak lama dianggap sebagai obat tidur alami berkat kemampuan menenangkan sistem saraf. Di dalam madu terkandung triptofan yang membantu tubuh mengubahnya menjadi serotonin dan melatonin. Dua hormon penting yang membawa rasa rileks dan membantu mudah terlelap secara alami. Tidak hanya memperbaiki kualitas tidur, madu juga melindungi hati dan ginjal berkat enzim alami, mendukung proses pencernaan dan mengurangi beban metabolisme racun saat tubuh beristirahat. Kebiasaan minum segelas air hangat dicampur 1 sendok madu murni sebelum tidur sekitar 1 jam adalah rahasia sederhana namun efektif. Hadirin sekalian, sampai di sini durasi program juga harus berakhir. Terima kasih telah memperhatikan dan menyimak. Sampai jumpa lagi di program-program berikutnya di saluran rasa di jalanan.